Halo teman-teman, dipecat dari kantor DZ ini bocorkan rahasia aman galbay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman? Semoga tetap sehat, selalu tetap dilancarkan rezekinya dan dapat pertolongan Allah untuk bisa melunasi semua hutang-hutang pinjol teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan share salah satu tweet dari debt collector yang kemarin sudah resmi dipecat dari kantornya karena tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP ya teman. Jadi dia membocorkan 4 rahasia penting, jadi mohon simak video sampai habis ya teman. Nah, yang pertama, debt collector ini membocorkan rahasia tentang orang-orang yang paling ogah untuk ditagih debt collector ya teman. Jadi ada 4 kriteria. Yang pertama, teman-teman harus tahu jika debt collector akan malas menagih orang yang punya nominal tagihan cuma kecil. Nah, ini berkisar sekitar 300.000 ke bawah ya teman. Jadi debt collector itu aslinya menagih itu juga lihat-lihat nominal. Biasanya ditagih lebih ke nominal yang tinggi 1 juta ke atas ya teman. Jadi untuk teman-teman lihat dulu berapa nominal pinjaman. Kalau teman-teman nominal pinjamannya cuma 300.000 ke bawah, itu biasanya tidak akan ditagih debt collector. Debt collector sudah menyatakan ini dia sudah sangat malas sekali menagih pinjaman kecil. Karena apa bang? Karena yang namanya pinjaman kecil itu fee dari pinjaman online ke debt collector juga sangat sedikit, jadi malas saja menagih. Kalau 300.000 mungkin dapatnya cuma 20.000 atau 30.000 teman. Jadi malas saja menagih untuk yang nominal kecil. Untuk yang nominal besar misalnya 2 juta 3 juta itu fee-nya juga dapatnya besar ya teman. Jadi mungkin akan lebih intens lagi menagih langsung ke rumah. Nanti yang pertama. Untuk yang kedua, debt collector akan malas menagih orang yang domisilinya jauh. Nah, ini biasanya untuk domisili di luar Jawa itu pasti tidak akan ditagih karena ya mungkin kendalanya di jalan-jalan yang kurang bagus ya teman. Dan untuk teman-teman yang ada di pelosok pedesaan atau pegunungan itu kemungkinan besar juga tidak akan ditagih debt collector karena ya akses menuju jalan ke situ itu sangat sulit. Dan apalagi kalau kita tahu sekarang sudah banyak sekali orang yang sudah bersembunyi atau menyembunyikan alamat yang benar ya teman. Jadi daftar di alamatnya seperti ini tapi kenyataannya beda ya teman. Jadi debt collector kalau menemui orang yang domisilinya di daerah pegunungan atau pedesaan itu biasanya tidak akan ditagih ya teman, karena ya rugi di waktu, rugi di bensin, mau ke tempat situ sulit sekali, tanya-tanya orang juga sangat susah sekali. Jadi lebih diprioritaskan untuk orang yang domisili di perkotaan. Itu kata mantan debt collector. Jadi teman-teman bisa lihat saja teman-teman ada domisili di sebelah mana, di daerah kota atau desa, itu bisa menjadi acuan debt collector untuk menagih teman-teman. Nah, itu yang kedua. Untuk yang ketiga, debt collector akan males menagih orang yang cuek atau pasrah. Nah, ini bisa menjadi salah satu solusi buat teman-teman yang sudah muak ditagih debt collector terus-menerus. Teman-teman bisa terapkan ini, teman-teman bisa cuek dan pasrah saja menghadapi ini, bicara apa adanya. Jika teman-teman sudah mentok gak punya uang sepeser pun untuk membayar seperti itu teman, pasrah, mau diapain saja, mau ditindak hukum yang bagaimanapun teman-teman pasrah seperti itu teman. Debt collector akan bingung sendiri dan mulai berpikir ulang untuk menjadikan teman-teman prioritas, karena kalau ketemu orang yang pasrah sudah tidak punya uang, debt collector akan biasanya mundur perlahan dan mencoret teman-teman dari daftar prioritas dan lebih memprioritaskan orang yang jelas-jelas punya uang, punya pendapatan yang besar. Itu bisa menjadi acuan teman-teman untuk yang sering ditagih debt collector. Teman-teman bisa pasrah saja dan cuek saja. Itu untuk yang ketiga. Untuk yang terakhir atau yang keempat, debt collector akan malas menagih orang yang berani duel. Nah, ini banyak sekali kasus di media sosial orang yang ditagih debt collector tapi dia malah coba untuk mengajak berantem atau malah membuat kegaduhan. Yang teman, debt collector akan malas berurusan dengan orang yang seperti ini karena ya kita tahu debt collector ada target harian yang harus dicapai. Dia tidak fokus ke satu orang. Jadi kalau dia fokus ke satu orang, nanti orang-orang yang ditagih lain akan buyar ya teman, dan target hariannya tidak tercapai. Dan kalau target harian tidak tercapai, maka dia kemudian akan dipecat ya teman. Jadi mungkin debt collector kalau menghadapi orang yang seperti ini, dia langsung pulang saja, langsung mencoret dari daftar prioritas. Dia tidak akan datang-datang lagi ke rumah orang yang berani mengajak duel atau berkelahi ya teman. Ini bisa terapkan jika teman-teman ada mental untuk menghadapi debt collector. Nah, itu saja sedikit bocoran dari mantan debt collector yang kemarin sudah resmi dipecat dari kantor debt collector dan sekarang sudah jadi pengangguran. Jadi teman-teman bisa terapkan trik-trik ini agar teman-teman ke depan lebih aman lagi dari penagih debt collector dan lebih
yang namanya santai dalam hidup ya teman. Nah, buat teman-teman yang belum puas dengan video saya bisa tulis di kolom komentar, akan saya balas bisa saya. Nah, jika video singkat dari saya semoga bermanfaat, kita semangat kehidupan yang lebih baik.